Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sani Nur Halifa, NIM 0431914415, mahasiswa Prodi Sistem Informasi dari UPBJJ UT Ambon. Dalam kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tugas 2 saya dari mata kuliah Keamanan Jaringan, yang dimana di sini tugasnya melakukan praktikum. Di sini sudah ada file pendukung yang disediakan untuk melakukan praktikum kami. Untuk yang nomor 1, yaitu melakukan praktikum penerapan firewall jenis paket filtering. Untuk file pendukungnya sudah saya download. Di sini saya sudah menginstal Cisco Packet Tracer Student, terus saya juga sudah membuka file yang tadi harus di-download, file pendukungnya. Selain itu saya juga sudah mempelajari topologinya. Selanjutnya saya akan memastikan PC yang terdapat pada jaringan 192.168.10 dan 192.168.30 dapat mengakses web server dan FTP server yang terdapat pada jaringan 192.168.20 berikut. Berikut kondisi awal status konektivitas dari PC ke server. Jadi ini adalah status konektivitas yang seharusnya. Di sini terlihat bahwa dari sumber ke tujuan, yang dimana di atas ini adalah IP web server dan yang di bawah ini adalah IP FTP server. Untuk pingnya ini semua bisa. Untuk konektivitas FTP-nya untuk dari semua sumber ini tidak bisa tidak connect kepada alamat IP 192.168.20.5. Sedangkan dari alamat sumber ini akan terkonek ke alamat 192.168.20.10, dan untuk web servernya sendiri yang akan terkonek itu hanya alamat tujuan dengan IP address 192.168.20.5. Dan sekarang saya akan mencobanya. Ini saya sedang mengoneksikan dulu internetnya agar terhubung dari router 1 ke switch dan ke PC yang lainnya. Dan ini masih dalam proses. Selanjutnya saya akan memastikan untuk web server, ping, dan FTP servernya. Ini dari alamat IP address 192.168.30. Ya, dia bisa ya. Selanjutnya ke alamat FTP server. Dia juga terkoneksi. Selanjutnya untuk FTP servernya, ya, ini sesuai yang ada di tabel. Untuk ke
alamat IP 192.168.20.5 dia tidak akan terkonek. Lalu selanjutnya saya akan coba untuk alamat ya, sesuai yang ada di tabel. Kalau untuk alamat FTP 192.168.20.10 dia terkonek. Selanjutnya kita akan mengecek web servernya. Ini untuk web server, dia terkonek. Untuk IP yang satunya dia tidak terkonek ya. Ini sudah sesuai dengan yang ada pada tabel. Untuk yang selanjutnya saya akan mencoba dari IP address alamat 192.168.10. Kita akan coba ping. Apakah dia terkonek? Lihat, dia terkonek. Selanjutnya ini juga terkonek. Selanjutnya kita ke FTP-nya. Ini sudah sesuai dengan tabel bahwa dia tidak akan terkonek. Alamat yang satunya dia terkonek. Selanjutnya saya akan mengecek web servernya. Ya, dia sudah terkonek. Untuk alamat IP address yang satunya dia tidak terkonek. Ini sudah sesuai dengan yang ada pada tabel. Selanjutnya setelah memastikan konektivitasnya, maka saya akan melakukan tahap konfigurasi. Tahap selanjutnya saya akan melakukan konfigurasi router R2 dengan konfigurasi berikut. Untuk konfigurasinya saya sudah menuliskan. Kita masuk ke router R2. Oke, ini setelah selesai melakukan konfigurasi dan selanjutnya setelah melakukan konfigurasi kita akan melakukan uji coba.
pengujian terhadap konfigurasi yang sudah dilakukan. Kemudian hasil konfigurasi ini akan diisi pada tabel konektivitas layanan berikut. Kita akan dari uji coba ini yang akan kita uji adalah untuk ping, FTP, dan HTTP-nya dari sumber 192.168.30, 192.168.10.5.6 dan .7 ke alamat tujuan yang tadi 192.168.20.5 dan 192.168.20.5. Berikut tahap uji cobanya. Untuk yang pingnya bisa, lalu ke FTP-nya, kita akan masukkan dulu terlebih dahulu datanya. Untuk pingnya bisa, FTP-nya apakah bisa. Untuk FTP-nya alamatnya yang 20.5 tidak bisa. Kita akan coba alamat yang 1. Dia terkonek di alamat 192.168.20.10. Ini tidak bisa, yang ini bisa. Selanjutnya untuk HTTP-nya, masih bisa. Untuk alamat yang satunya bisa, sekarang keduanya bisa. Ini bisa, dan yang ini juga bisa. Selanjutnya ke alamat tujuan 192.168.10.5, yaitu ada di PC2. Ping 192.168.20.5 bisa. Untuk alamat 20.5 selanjutnya 168.20.10, ini juga bisa. Lalu untuk FTP-nya, tidak bisa. Untuk alamat 20.5 dia tidak bisa terkoneksi ke FTP-nya. Untuk alamat yang satunya, dia juga tidak bisa. Untuk pingnya bisa, pingnya bisa. Tidak bisa, tidak bisa. Selanjutnya untuk web servernya, tidak bisa. Untuk alamat yang satu,
Untuk kedua alamatnya tidak dapat terkonek ke web server. Kita akan mencoba di alamat 192.168.10.6 yaitu PC3, ping 192.168.20.5. untuk pingnya bisa. Alamat yang satunya dia juga bisa. Untuk FTP nya 192.168.20.5. tidak bisa. Untuk alamat satunya 192.168.20.10 connect ya. Jadi untuk ini connect, untuk alamat 20.5 tidak connect. Untuk pingnya kedua alamatnya bisa. Untuk HTTP nya mari kita coba. Tidak bisa. Alamat yang satunya tidak bisa ya. Untuk alamat ini tidak bisa terkonek untuk dua-dua alamatnya. Kemudian selanjutnya kita ke alamat 192.168.10.7 yaitu PC4. Kita cek untuk pingnya. Titik 5 tidak bisa. Untuk pingnya ini tidak dapat terkoneksi dari sumber 192.168.10.7 ke web server dan FTP servernya. Selanjutnya kita coba untuk FTP nya. Dia tidak terkonek juga. Ya, untuk alamat sumber ini yang dari 192.168.10.7 dia tidak dapat melakukan ping ke alamat tujuan dan tidak terkonek juga untuk FTP nya. Selanjutnya akan dicek web servernya, web browsernya. Dia juga tidak terkonek di HTTP. Ya, kedua alamatnya tidak bisa terkonek di HTTP.
Jadi kesimpulannya untuk praktikum penerapan firewall jenis paket filtering ini, hasil dari konfigurasinya tadi menghasilkan bahwa sumber dari 192.168.10.7 itu tidak bisa melakukan ping lagi ke kedua sumber tujuan. Sementara untuk FTP-nya yang dapat terkonek itu hanya dari sumber 192.168.30 ke sumber 192.168.20.10 dan dari sumber 192.168.10.6 ke sumber 192.168.20.10. Untuk HTTP-nya sendiri yang terkonek hanya dari sumber 192.168.30 ke tujuan 192.168.20.5 dan ke tujuan 192.168.20.5. Itu untuk kesimpulan praktikum firewallnya. Demikian untuk tugas 2 nomor 1 saya. Terima kasih.